Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Sazia Imira Zalfa yang akan membawakan argumentasi pada mosi perdebatan kita kali ini, yaitu Dewan ini percaya bahwa pendidikan dan berfokus pada pengembangan keterampilan dan praktik sosial lebih baik dibandingkan hanya berfokus pada kemampuan kognitif akademik. Dewan Juri yang terhormat, pendidikan adalah aspek fundamental yang harus sangat diperhatikan. Menurut Aristoteles sendiri, pendidikan adalah salah satu fungsi dari suatu negara dan dilakukan terutama setidaknya untuk tujuan negara itu sendiri. Namun seperti yang kita tahu, bahwa pendidikan dalam aspek kecerdasan akademik kognitif penting dalam berkembangnya sebuah negara. Di Indonesia sendiri memiliki IQ rata-rata antara 85 sampai 119, yang secara keseluruhan sekitar 98% orang mempunyai skor di bawah 130. Dewan Juri terhormat, sedangkan tes IQ sendiri ini didasarkan pada kemampuan kognitif akademik seperti kemampuan berhitung, berbahasa, dan kecepatan berpikir. Lalu, bagaimana kita bisa menuju Indonesia emas tahun 2045 jika masyarakatnya sendiri, rakyatnya sendiri memiliki IQ di bawah rata-rata, dan tim proposisi justru berfokus pada pengembangan keterampilan dan praktik sosial. Tentu ini tidaklah relevan, karena pada kenyataannya dalam memasuki dunia kerja atau lanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yang pertama kali dinilai dan dilihat adalah kemampuan kognitif melalui rekap nilai yang tertera dalam kurikulum vitae atau CV. Maka saya sebagai tim oposisi menolak adanya mosi kali ini, karena dengan tidak menyetujui mosi ini kita dapat mencapai Indonesia emas tahun 2045. Baik, sebelum masuk ke dalam argumen, izinkan saya untuk membidas dan menjawab beberapa kekhawatiran yang dikhawatirkan oleh tim proposisi. Yang pertama, tim proposisi mengatakan bahwa setiap orang dituntut untuk memiliki analisis penyelesaian konflik yang baik baik itu dalam hal masalah praktik hukum, bisnis, dan wirausaha. Namun, kenyataannya untuk memecahkan masalah dalam hal praktik hukum, bisnis, dan wirausaha, kemampuan kognitif akademik adalah sebagai dasar dari itu semua. Jika sebagai dasar saja kita tidak punya, bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan itu semua? Sedangkan permasalahan itu semua membutuhkan pemikiran yang kritis, dan berpikir kritis ini didasarkan pada kemampuan kognitif akademik. Lalu, yang kedua, tim proposisi menyebutkan bahwa pendidikan akademik tidak memiliki banyak manfaat. Ini sangat tidak relevan. Sedangkan dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, berfokus pada kemampuan kognitif akademik. Contohnya, dalam masuk ke dalam perguruan tinggi akan diutamakan nilai rapor selama SMA, dan bahkan ada tes akademik. Jika melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi saja tidak bisa, bagaimana seseorang bisa sampai ke jenjang pekerjaan yang diinginkan? Lalu, yang ketiga, tim proposisi juga menyebutkan bahwa mungkin hanya beberapa pekerjaan yang butuh menghitung. Kata mungkin ini menunjukkan ketidakyakinan dalam mengemukakan argumen. Karena sudah tidak yakin, tentu tim proposisi tidak bisa membuktikan kevalidan argumen itu sendiri. Tim proposisi juga tidak menyebutkan seberapa banyak pekerjaan yang tidak butuh kemampuan kognitif akademik. Itu artinya tim proposisi membawakan opini pribadi tanpa adanya data yang akurat. Percuma bukan bahwa kita melakukan perdebatan, namun yang kita bawa adalah opini sendiri tanpa membawa data yang valid. Baik, masuk ke dalam argumen. Di sini saya akan membawakan dalam dua argumen besar, yaitu argumen praktikal dan argumen prinsipal. Terdapat dua alasan utama mengapa saya sangat menolak mosi ini. Yang pertama, pentingnya dasar teoritis. Yang kedua, kognisi sebagai dasar inovasi. Kemampuan kognitif akademik merupakan dasar dari segalanya. Maka diharuskan jika kemampuan akademik lebih dominan daripada keterampilan. Karena pemahaman mendalam tentang teori dan konsep akademik adalah fondasi penting dalam pendidikan. Tanpa adanya fondasi ini, tanpa adanya dasar teoritis yang kuat, penerapan keterampilan menjadi kurang bermakna dan kurang efektif. Seperti yang kita tahu, banyak sekali siswa yang kurang dalam kemampuan akademik, sehingga mereka memiliki kesulitan dalam berpikir kritis. Dan rata-rata skor siswa di Indonesia dalam matematika, membaca, dan sains berada di bawah rata-rata OECD. Skor yang rendah inilah mengindikasikan bahwa banyak siswa di Indonesia mengalami kesulitan dalam memahami teks kompleks, menerapkan konsep matematika dalam konsep yang berbeda. Lalu isu yang kedua mengenai inovasi. Untuk berinovasi, kita pasti membutuhkan pemikiran yang kritis, dan pemikiran yang kritis ini berdasarkan pada kemampuan kognitif seseorang.
Namun, jika dasarnya saja tidak bisa, bagaimana bisa berinovasi? Bagaimana bisa melanjutkan sampai ke jenjang yang lebih tinggi? Dan bagaimana kita bisa lanjut ke pekerjaan yang kita inginkan? Sedangkan yang dilihat pertama kali, sekali lagi, adalah melalui kemampuan kognitif akademik, melalui CV yang tertera. Dan kenyataannya adalah bahwa lulusan SMK atau SMA memiliki jabatan yang lebih rendah dibandingkan dengan sarjana di dunia pekerjaan. Ini artinya sekali lagi, sarjana dipandang lebih memiliki kepintaran akademik yang lebih baik dibanding lulusan SMA atau SMK. Maka pendidikan akademik, kognitif akademik jauh lebih penting daripada keterampilan dan praktik sosial, karena ini merupakan isu yang mendesak dan menyangkut perkembangan suatu negara. Bayangkan saja jika rakyatnya tidak memiliki kemampuan akademik yang baik dalam sehingga pengetahuannya terbatas, dan mau jadi apa Indonesia ini? Hal ini tentu berimplikasi pada dengan menyamakan pendidikan kognitif akademik, ini akan berimplikasi pada munculnya inovasi-inovasi baru di Indonesia yang berdasarkan pada teoritis yang kuat. Karena tanpa teori, inovasi tidak akan berkembang, bukan? Lalu kita lanjutkan pada argumen yang kedua, yaitu argumen praktikal. Dalam argumen praktikal ini, ketidakseimbangan pendidikan akan terjadi jika kita hanya mendominasikan sisi keterampilan daripada akademik. Karena untuk mencapai suatu kemajuan dalam sebuah negara, kita harus mengedepankan kedua aspek ini tanpa mengecualikan salah satunya. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa kemampuan kognitif, bahwa rakyat Indonesia ini memiliki rata-rata IQ yang rendah. Maka dengan memberikan proporsi yang sama dalam kedua aspek tersebut, kita bisa mencapai keseimbangan pendidikan hingga kita dapat menemukan banyak inovasi baru yang dapat memperbaiki sirkulasi ekonomi Indonesia sehingga mencapai Indonesia Emas 2045. Dewan juri yang terhormat, argumen saya ini memiliki konklusi bahwa argumen saya jauh lebih baik daripada tim proposisi, karena argumen saya memiliki berdasar teori yang tepat, memiliki pembuktikan dan survei yang jelas, dan memiliki implikasi jangka panjang yang tidak disebutkan oleh tim proposisi. Baik, demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf atas ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.